Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Puji Tuhan untuk semua anugerah dan pemeliharaannya sampai hari ini. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita semua. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama mengambil waktu mempersiapkan hati dan diri kita untuk bersaat teduh. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan suara kita, memuji, meninggikan dan menyembahnya. Haleluya, haleluya. Hormat bagi Allah Bapa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa,
Megahkan Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Kebaktian hari ini secara online dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Biarlah Allah Tritunggal memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya, menjadi berkat bagi kami dan menjadi bau-bau yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita semua ada hari ini karena anugerah-Nya. Kita semua bisa sehat karena kasih-Nya. Kita tidak bisa cukup sampai hari ini juga karena pemeliharaannya. Hidup kita hanyalah anugerah Tuhan. Menyadari, bersyukur, berterima kasih, tetap percaya, setia, taat, seringkali tidak kita lakukan. Saat ini kita semua mempunyai kesempatan untuk berdoa, membuka hati kita, mengakui setiap dosa-dosa kita. Katakan kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kami menjadi manusia yang selalu tidak tahu diri, tidak pernah menyadari anugerah dan berkat yang Tuhan berikan. Ampuni kami kalau kami seringkali lupa bahwa hidup sehat sampai hari ini adalah karena kasih pemeliharaan. Ampuni Tuhan jikalau hidup kami merasa selalu tidak cukup, kami merasa selalu tidak puas, kami selalu tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Musik akan mengirimi dengan sebuah lagu. Biarlah kita semua berdoa, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya.
kami sadar bahwa hidup kami yang sekarang ini adalah hanya karena anugerah-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak pernah berterima kasih dan menyadari semua anugerah-Mu ini Bapa. Ampuni kami ya Bapa, jikalau kami merasa hidup kami selalu tidak cukup. Ampuni kami Tuhan, karena nafsu daging kami menuntut ini dan itu, harus ada ini dan itu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun dalam hidup kami, membuat kami sering merasa tidak cukup. Berkat yang Engkau sediakan bagi kami sehingga tidak nampak karena begitu banyak kemauan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami tidak bersyukur untuk kesehatan kami, penting daripada orang lain, sehingga seringkali kami menyusahkan orang, seringkali kami maunya sendiri. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami tidak bisa memuji Engkau, kami tidak bisa bersyukur kepada-Mu, kami tidak bisa menggunakan waktu kami dengan baik untuk Engkau. Padahal kami tahu kasih dan anugerah-Mu cukup berlimpah bagi kami semua. Tolong kami ya Tuhan, hidup lebih setia, hidup lebih bersyukur, hidup lebih berterima kasih, hidup lebih taat. Sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati. Kami percaya Tuhan, tak kala kami menyadari, tak kala kami mengakui dosa kami, Engkau pun Allah yang senantiasa mengampuni kami. Terpujilah Engkau Yesus. Terimalah doa pengakuan dosa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tetaplah percaya, karena hanya Allah saja yang sanggup melakukan segala perkara, apapun di dalam dunia ini, termasuk wabah COVID yang ada saat ini. Dan tetaplah percaya bahwa kuasa-Nya tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Maka apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, akan disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Imanilah lagu ini, karena Allah sanggup melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah
firman Tuhan. Biarlah kita seperti wanita yang mengurapinya, yang menangis di bawah kakinya, dan firman-Nya hari ini memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa melangkah dengan firman-Nya. Bapa di surga, kami rindu seperti lagu ini. Kami tetap setia melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Karena itu panggilan Tuhan bagi kami. Karena itu misi-Mu bagi kami. Karena Engkau sudah memberikan talenta karunia yang harus kami lakukan, kami kerjakan untuk melayani sampai mati. Sampai kami di surga pun kami tetap melayani Allah. Bapa, berikanlah kepada kami pemikiran seperti ini. Bukan hanya kami nyanyikan, tetapi kami lakukan ada di dalam kesadaran kami yang penuh. Bapa, kami menyerahkan waktu ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, belajar bersama-sama. Biar Engkau memberkati kami semua, memberkati hamba-Mu, memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada, bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Jauhkan dari para yang jahat, semua sarana dipakai, internet, medsos, semuanya dipimpin oleh Tuhan sendiri. Hamba serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, saudara.
Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa beribadah walaupun secara online, karena kita tidak bisa offline sebab masih di dalam pembangunan, masih dalam pemasangan keramik, dan kita harapkan minggu depan kita bisa ibadah secara offline maupun secara online. Baik sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini gereja yang am. Gereja yang am yang sudah kita pernah yang barusan kita ikrarkan di hadapan Tuhan di dalam pengakuan iman rasuli. Gereja yang kudus dan am. Kita khususkan hari ini apa yang dimaksud dengan gereja yang am. Kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu, saudara, di dalam 1 Korintus 12-13. 1 Korintus 12 ayat 13. Mungkin ayat 12 sampai yang ke-13. Tuntun membacakannya bagi kita sekalian. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu, Kita kembali belajar bagaimana kita menjadi berkat bagi rekan-rekan yang seiman, menjadi berkat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita harus menjadi satu konsep dulu, memahami tentang konsep yang benar yang dituliskan, yang diajarkan oleh para rasul kepada kita tentang gereja yang am. Baik saudara, apa maksudnya, apa artinya, apa maknanya gereja yang am itu? Kita sering mengaku iman kita di hadapan Tuhan, gereja yang kudus dan am, gereja yang kudus dan gereja yang am. Kadang-kadang kita belum mengerti akan hal itu. Baiklah, ketika kita akan belajar bagian ini, setelah kita mengerti, ketika kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan setiap minggu, maka kita secara sadar itulah panggilan kita di dalam bergereja. Gereja yang am atau gereja yang kudus dan am yang disebut di dalam bahasa Inggris the Holy Catholic Church. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bahasa Inggrisnya am itu Katolik. Katolik di sini bukan gereja Katolik, tetapi mengandung arti universal, umum, berarti umum, ya saudara. Gereja yang am, gereja yang am adalah gereja yang universal, yang menyatakan kumpulan-kumpulan orang-orang percaya, kumpulan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, baik orang yang sudah mati maupun orang yang masih hidup, baik mereka yang ada di dunia ini maupun mereka yang di surga. Itulah yang disebut dengan gereja yang am, kumpulan, baik orang yang sudah mati maupun yang masih hidup, maupun yang ada di surga maupun yang di dunia. Mereka semua yang percaya di dalam Tuhan Yesus, itulah yang disebut dengan gereja yang am, the Holy Catholic Church. Jadi saudara, gereja yang universal, gereja yang am adalah umat Tuhan yang tidak boleh dibeda-bedakan. Berdasarkan apa? Tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan 3 hal. Tidak boleh dibeda-bedakan melalui suku, tidak boleh dibeda-bedakan kebangsaan, tidak boleh dibeda-bedakan status sosial. Saudara, tidak boleh dibeda-bedakan, dipisahkan.
Kamu orang Kristen, saya orang Kristen. Kamu orang Tionghoa, kamu orang Bali, kamu beda. Oh tidak, tidak boleh dibedakan kebangsaan. Oh kamu orang Indonesia, kamu orang Afrika, kamu orang Rusia, beda. Oh tidak. Kamu tidak boleh dibedakan status sosial. Kamu siapa? Kamu kaya, saya miskin. Kamu intelektual, aku bukan. Berarti kita beda. Oh tidak, saudara. Saudara, gereja yang bukan menunjukkan suatu perbedaan seperti ini. Kita juga harus memahami gereja yang universal, yang Katolik. Bukan gedung ini, gereja itu bukan gedung yang kelihatan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, kita sering memahami, melihat bahwa itu gereja Tionghoa. Oh beda dong dengan gereja yang di Batak itu, gereja-gereja yang di suku Toraja itu. Saudara, kalau kita berbicara tentang gereja yang itu tidak ada perbedaan. Biar mereka di sana, gereja di Toraja, biar mereka di Kalimantan, biar itu mereka di Amerika, tidak ada perbedaan. Tidak berbicara tentang gereja lokal, tidak berbicara tentang GPMII saja, yang tidak berbicara tentang HKBP saja. Tidak. Gereja yang ada gereja-gereja di seluruh muka bumi yang berbeda-beda suku, yang berbeda-beda status sosial, yang berbeda-beda kebangsaan, itu adalah satu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga ingin memahami apa yang dimaksud dengan gereja yang universal itu. Apa yang diajarkan oleh para rasul kepada kita, gereja-gereja saat ini. Sekali lagi, gereja yang tidak boleh menganggap umat Tuhan lainnya di luar dari gereja saya, di luar dari denominasi saya, itu berbeda. Kita jangan menganggap Pantai Kosta, Karismatik, Baptis, Protestan itu berbeda. Tidak, saudara. Kalau kita berbicara tentang gereja yang kita tidak menganggap umat Tuhan di luar dari suku saya itu berbeda. Oh tidak, saudara. Kita tidak menganggap umat Tuhan di luar dari bangsa Israel, Indonesia berbeda. Tidak, saudara. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, dia melakukan satu perkara yang besar yang sudah memberikan example, menjadi suatu contoh bagi seluruh gereja-gereja di dunia ini, bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk mati, untuk menyelamatkan bagi semua orang. Bagi orang Indonesia, menyelamatkan orang Afrika, juga menyelamatkan dari orang-orang, baik mereka yang berintelektual maupun mereka yang tidak, baik mereka yang sehat atau yang sakit, baik mereka yang kaya atau yang miskin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan datang menjadi juru selamat bukan untuk bangsa Yahudi saja, tetapi seluruh bangsa yang ada di dunia. Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bahwa karya
Dia sebagai kepala gereja sudah menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah satu adanya, universal. Kemudian kita memahami lagi gereja yang am. Apa yang dimaksud dengan gereja yang am? Menunjukkan kepada kita gereja itu harus terbuka bagi semua orang, bagi siapa saja. Kita tidak boleh menolak. Oh, kita gereja Tionghoa, kita gereja Batak, kita gereja Afrika Selatan. Kalau yang datang dari luar itu kulit putih datang ke suatu gereja yang berkulit hitam, apakah ditolak? Jangan, saudara. Kita orang Tionghoa, apakah kita datang kepada gereja Batak, orang Batak menolak kita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh mempunyai sikap seperti itu. Tapi mungkin kita tidak menolak secara langsung. Nah ini saudara, mungkin kita tidak menolak, pergi kamu jangan ke sini, ini bukan tempat kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang kita tidak menolak secara langsung, tetapi kita bisa bersikap menolak mereka secara tidak langsung. Misalnya begini, kita gereja Tionghoa, tetapi yang datang itu suku Jawa, dia datang dari suku Batak. Akhirnya apa? Satu orang datang, dua orang datang dari suku Jawa, kita tidak menganggap mereka, kita tidak menyapa mereka, kita tidak welcome dengan mereka, kita biarkan mereka datang, senyum putih, mereka datang ibadah pulang. Itu artinya kita pun menolak mereka secara tidak langsung. Mungkinkah itu ada di dalam diri kita? Hanya orang-orang tertentu saja yang kita sapa, hanya orang-orang tertentu saja yang kita ajak ngomong ketika datang di dalam gereja kita, ketika mereka beribadah. Sekali lagi saudara, mereka ke gereja itu bukan karena melihat gereja A, gereja B. Panggilan Tuhan kepada kita, dimanapun kami berada, pergilah beribadah di sana, di sana, dan di sana. Bukankah itu perintah Tuhan kepada kita? Harus sadar kita bahwa orang yang datang itu panggilan Tuhan untuk beribadah, bergereja, untuk menyembah, memuji Tuhan. Baiklah kita bersama-sama, kita menyatukan hati kita. Dia kan bahwa kita, dia kan bukan suku kita. Biarlah kita nyanyi, kita menyatukan hati kita di antara suku kita, walaupun di dalam satu gereja. Biar mereka ibadah sendiri, memuji Tuhan sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita bisa seperti itu. Ada di gereja-gereja orang-orang seperti itu? Ya, pasti ada. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, Rasul mengajar kepada kita, gereja yang ingat, kita harus sadar bahwa setiap orang yang mau beribadah di gereja kita, itu dia dan saya, apapun statusnya, apapun kebangsaannya, apapun sukunya, ketika mereka beribadah dengan kita menyatukan hati kita di dalam roh dan kebenaran untuk menyembah kepada Allah. Jangan kita berpikir,
Lagi ibadah nih. Kita berpikir, siapa dia pakai baju begini? Siapa dia hitam sekali? Itu kan bukan dari wargaku, bangsaku, sukuku. Kok dia seperti itu ya? Saudara, itu sikap yang salah. Itu cara yang salah. Saudara, kita dalam ibadah harusnya memuji Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Tapi pikiran kita membeda-bedakan orang di dalam saat ibadah, itu yang salah di mata Tuhan. Saya selalu di mana ada orang yang baru datang, siapapun dia, saya pasti menyapa mereka, menyambut mereka dari hati ke hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah panggilan. Sesibuk apapun kita di dalam bergereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, ada orang-orang yang baru beribadah. Apakah kita cuek, kita biarkan, kita acuh terhadap mereka? Memang sebagai pemimpin gereja, kita ada kesibukan, tapi marilah kita menyempatkan diri untuk menyapa mereka bahwa you and me, unity, universal. Kita menyapa mereka, apakah hari ini mendapatkan berkah dalam ibadah bersama dengan kita. Itu adalah welcome, itu adalah sikap yang unity kepada orang-orang yang datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Gereja yang menunjukkan keterbukaan kepada orang-orang yang seiman. Kita satu. Gereja yang adalah semua orang percaya, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat dan ruangan. Nah, saudara, di mana saja, kapan saja, pokoknya ketika kita tidak ada di dalam Kristus, kita disebut gereja yang kita satu. Dikatakan di dalam bagian ini kenapa kita satu. Kita di satu tubuh, satu anggota, karena kita satu di dalam Kristus. Sudah satu di dalam roh, kita dibaptis di dalam satu tubuh dan diberi minum satu roh. Ini panggilan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Engkau, ini panggilan untuk bersatu. Saudara, di dalam jemaat di Korintus dikatakan di pasal 12 itu berbicara tentang banyak karunia-karunia yang ada di dalam jemaat di Korintus. Tetapi di dalam jemaat-jemaat Korintus, yang satu gereja saja tidak mengalami kesatuan. Saudara, kalau saja di dalam gereja saja ada pemahaman yang tidak bersatu, gara-gara karunia saja, gara-gara pemimpin saja. Ini pemimpin Apolos, ini pemimpin Rasul Petrus, ini pemimpin Rasul Paulus, dan sebagainya. Akhirnya mereka tidak bersatu di dalam jemaat Korintus.
Bagaimana menangkap lagi jemaat di Kolose, jemaat di Tesalonika, jemaat di Indonesia, jemaat di Afrika, jemaat di Afrika. Bagaimana bisa membangun konsep kesatuan itu? Marilah kita membangun, kata Rasul Paulus, dari dalam kesatuan itu baru kita membangun yang lebih besar. Mari kita bangun yang lebih besar. Ketika kita satu di dalam gereja GPMII, kita dapat membangun gereja di Denpasar. Ketika kita bisa membangun kesatuan gereja di Denpasar, kita dapat membangun kesatuan di gereja di Pulau Bali. Setelah kita membangun akan kesatuan di Pulau Bali, kita dapat membangun kesatuan di Indonesia. Setelah ada di Indonesia, maka di Asia dan di dunia. Ini yang penting. Jangan saudara, di dalam gereja kita tidak bersatu, tapi punya impian kita membangun gereja-gereja di Indonesia bersatu. Ya, itu sulit sekali saudara. Pemahaman dimulai dari kelompok yang kecil, kelompok yang lebih besar, kelompok yang lebih besar lagi, kelompok yang lebih besar lagi. Saudara, khususnya gereja yang ada di GPMII Denpasar, pendeta rindu jemaat GPMII Denpasar bersatu. Kemarin saya melihat satu gereja yang sedang membangun. Saya tahu gereja itu kekurangan dana, tetapi ketika membangun gereja, cor pondasi gereja, jemaatnya saudara bergotong royong untuk membuat cor itu. Ada belasan orang melakukan itu. Mereka bersatu di dalam membangun gereja. Ada pendetanya, ada pemimpin gerejanya, ada jemaatnya, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Saya pikir apakah mereka dibayar? Saya pikir tidak. Tetap tentu mereka dikasih makan siang, makan malam, snack, kopi, teh, pasti. Tapi saya percaya mereka tidak dikasih gaji, tetapi mereka mau membangun gerejanya. Tidak heran gereja itu diberkati Tuhan. Itu ada di Pulau Bali. Saya melihat gereja itu, saya berdoa, tidak heran Tuhan, gereja itu diberkati Tuhan. Banyak orang-orang diselamatkan melalui gereja itu. Saudara yang saya rindu, jangan berkata, yuk kerja, itu urusan. Ini bagianmu, sudah kamu kerjakan. Saya diam di rumah, saya tidak melakukan apa-apa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kita harus memahami. Kita harus bersatu. Di dalam kita membangun gereja, kita bersatu. Di dalam membangun suatu pelayanan yang kuat, kita bersatu. Di dalam penginjilan, kita mencari jiwa-jiwa bersatu. Oh, itu tugasnya pendeta saja. Jangan. Saudara, kalau saya pendeta berpikir sebagai pendeta, ya sudahlah, sebagai pendeta persiapan khotbah hanya khotbah saja. Tidak usah ngecek, tidak usah pasang instalasi, tidak usah naik tangga, pak ganti list lampu, panggil tukang saja. Nah, lampu satu rusak, panggil tukang, itu minim 100.000. Datang pasang, itu minim 100.000. Kan uang ada, ngapain kerjain sendiri? Saudara,
kalau kita berpikir seperti itu, bisa saja. Tetapi pertanyaan, ketika kita bisa, kenapa kita tidak melakukan untuk pekerjaan dan karya itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu untuk membangun gereja, kerajaannya. Ini panggilan Tuhan buat kita. Saudara, gereja yang am adalah gereja yang ada di dalam Kristus. Anggota-anggotanya saling melengkapi, saling menguatkan, saling mendukung. Sekali lagi, ini karena kita sudah memahami di dalam bersatu, kita satu anggota, kita harus mendukung, membangun motivasi, menguatkan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita saling melengkapi. Jari yang ini melengkapi yang ini melengkapi yang ini, mata melengkapi panca indera. Saudara, semua melengkapi satu dengan yang lain. Jangan merendahkan satu dengan yang lain. Jangan menghina satu dengan yang lain. Jangan membeda-bedakan. Betapa seringnya kita membedakan. Oh, kita jangan, saudara. Seperti bangsa Israel menganggap bangsa lain, bangsa Samaria, bangsa lain adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak diselamatkan, bukan milik Allah. Oh, salah, konsep itu sudah salah. Jangan pernah meremehkan, merendahkan, dan menghina orang yang di dalam Kristus. Siapapun dia, kulit putih, dia cacat, dia tidak pintar, dia tidak cantik, dia gajinya rendah, sekolahnya rendah, tidak. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara pernah menganggap remeh kuku ini yang ada di dalam dirimu? Kamu pernah anggap remeh? Adakah engkau menganggap remeh kelingkingmu yang kecil ini? Apakah engkau meremehkan rambut satu lembar ini di dalam kepalamu? Kan tidak pernah. Oleh sebab itu, jangan pernah menghina, meremehkan satu tubuh dengan orang lain yang di dalam Kristus itu. Ini penting kita sadari. Mungkin negara-negara adidaya yang hebat, yang besar-besar, bisa meremehkan akan negara-negara yang kecil. Tapi kalau kita pemahaman di dalam Kristus, kita tidak akan melakukan hal itu. Saudara, orang yang paling hina, orang yang paling tidak berguna agama kita, orang yang paling bodoh, itu pun masih bisa mendatangkan berkat bagi kita. Itu yang harus kita pahami. Oh, dia tidak berguna, tidak mungkin. Oh, dia orang miskin, tidak berguna bagi gereja kita. Ini orang-orang di kulit hitam, tidak berguna bagi gereja. Siapa bilang? Ketika kita punya konsep itu, kita melawan Allah. Kita melawan kepala gereja itu. Beranikah kita berkata, you and me different? Padahal kepala gereja sendiri tidak pernah berkata ini dan itu, this and this different, tidak pernah. Tapi kita
sebagai anggota berani berkata, you and me different. Hebat kita, lebih hebat daripada sang kepala gereja itu. Saudara, kita harus sadar dan sadar akan hari ini. Biar Tuhan menolong kita. Kita jangan mendirikan suatu tembok pemisah seperti bangsa Yahudi yang sudah membedakan bangsa Yahudi dengan bangsa lain. Akhirnya tembok pemisah ini sudah dihancurkan, sudah diruntuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mau kita mendirikan lagi tembok pemisah itu? Dulu ibadahnya laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oh, tidak boleh, perempuan itu beda. Ada tembok pemisah, tetapi sekarang karena karya Kristus, tembok pemisah ini sudah diruntuhkan, dihancurkan. Beranikah GPI Denpasar beribadah, perempuan di sana, laki-laki di sana, bikin tembok pemisah? Itu melawan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ketika kita berkata gereja yang kudus dan am, gereja yang am, kita harus memahami apa? Bahwa gereja yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, baik yang ada di bumi maupun yang di surga, tetap itu unity, satu, tidak dibeda-bedakan. Gereja universal tidak boleh dipisahkan suku, kebangsaan atau status. Juga tidak boleh menganggap gereja yang am itu terbatas oleh ruang dan waktu atau lokasi itu. Gereja yang am itu tidak boleh menciptakan suatu tembok pemisah antara tubuh Kristus. Ini yang Tuhan sampaikan kepada kita. Marilah kita sadar, ketika kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli, kita berkata gereja yang kudus dan am. Ingatkan saya, jemaat di sini, jemaat dengan saya itu satu. Saya tidak boleh merendahkan, karena Kristus tidak pernah merendahkan, tidak pernah menghina tubuh anggota yang lain. Saya pun tidak boleh menghina itu. Baik gereja Katolik di dalam Kristus, gereja Pantekosta di dalam Kristus, gereja Protestan di dalam Kristus, gereja Pantekosta di dalam Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, kita semua universal, satu. Biar Tuhan menolong kita, memberkati kita, dan kita boleh terus membangun kesatuan itu dengan tubuh-tubuh Kristus yang lain. Amin. Bapa, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, konsep-konsep di dalam bergereja, sikap kami kepada orang-orang lain yang di luar suku kami, di luar bangsa kami, di luar denominasi kami. Kami sering tidak menyatukan diri dengan mereka. Kami masih bisa membangun tembok pemisah itu, berani seperti itu. Padahal Tuhan Yesus sudah meruntuhkan tembok pemisah itu. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, ada banyak denominasi yang ada di dunia ini, di dalam tubuh Kristus. Itu karena Engkau izinkan terjadi. Karena kami tahu dari satu denominasi punya kelemahan dan punya kelebihannya masing-masing. Oleh sebab itu Engkau mengizinkan denominasi yang lain berdiri
untuk menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh denominasi yang lain. Bapa, ingatkan kami, walaupun kami berbeda, tetapi kami satu di dalam tubuh Kristus. Engkau sang kepala gereja yang terus mempersatukan akan gereja-gerejamu di muka bumi ini. Biarlah kami terus mengerjakan panggilan ini. Terlebih Tuhan, ketika kami selalu melakukan pengucapan pengakuan iman rasuli tentang gereja yang gereja yang universal ini, ingatkan dan sadarkan kami supaya kami pun bersatu. Dimulai di dalam gereja yang kecil, dimulai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu GPMI Denpasar, jemaat-jemaatnya dipersatukan di dalam membangun tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jemaat dapat juga memberikan persembahannya melalui rekening gereja yang tertera di layar LCD. Tuhan Yesus baik. Bersyukur Tuhan, dalam keadaan apapun di dalam diri kami dan hidup kami, Engkau begitu baik. Engkau tetap Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat yang tak pernah berkesudahan, untuk kasih setiamu yang selalu baru dan rahmat-Mu selalu ada buat kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya hari berganti hari, bahkan seumur hidup kami tidak akan pernah berhenti kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami terus boleh memuji-muji Engkau. Saat ini Tuhan, kami juga sudah beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah memberikan persembahan kami kepada Engkau. Terimalah persembahan kami Tuhan, yang boleh dipakai untuk keperluan daripada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terulur. Engkau memberkati seluruh jemaat
jemaat-Mu yang akan memberikan apapun yang sudah memberikan persembahan. Biarlah sungguh Tuhan memimpin kehidupan mereka, memimpin pekerjaan mereka, memimpin rumah tangga mereka, memimpin segala sesuatu dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu. Saat ini Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, bukan masa yang mudah untuk dilewati saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan terus menolong seluruh aparat daripada pemerintahan kami, baik dari yang pusat sampai dari daerah. Biarlah mereka semua sungguh-sungguh memikirkan kepentingan daripada bangsa dan negara, bukan mementingkan kepikiran daripada diri mereka sendiri ya Tuhan. Biarlah apapun yang dilakukan sungguh boleh mensejahterakan daripada rakyat Indonesia. Kami terus berdoa untuk penyakit virus corona ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau izinkan terjadi di dalam dunia ini. Itu merupakan suatu hal yang baik. Biarlah kami bukan hanya takut kepada virus, tetapi terutama Tuhan, kami mempunyai hati yang takut kepada Tuhan, karena kami tahu Engkau yang menciptakan, Engkau yang bisa untuk melenyapkannya. Kami terus percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah di dalam hati setiap manusia kami boleh ingat bahwa kami adalah manusia yang dari debu saja. Kami daripada manusia yang sungguh tidak berarti kalau tanpa Tuhan. Biarlah hidup kami terus boleh menyenangkan hati Tuhan, terus menjadi memuliakan nama Tuhan, terus boleh memancarkan terang Tuhan, terus boleh melayani Tuhan dalam keadaan apapun, terus boleh tetap setia, percaya kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita pujikan lagu doksologi. Biarlah segala kemuliaan bagi Allah Bapa kita di surga. Memang Engkau Allah yang baik. Engkau sudah menyediakan waktu bagi kami untuk beribadah kepada-Mu. Sudah menyediakan waktu itu, dan Engkau panggil kami lagi untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, siapakah kami sehingga kami seperti itu? Sering waktu kami sendiri, kami tidak pernah memberikan untuk Tuhan. Bapa, sekali lagi, Engkau memang Allah yang baik. Engkau mau bersama-sama dengan kami, hadir di tengah-tengah kami dalam penyembahan kepada-Mu. Engkau mau mengoresi kami, Engkau mau memotivasi kami, Engkau mau membangun kami. Sungguh kami berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami rindu semua yang kami lakukan ini Tuhan, baik ujian, baik firman Tuhan yang kami dengar, baik doa, baik persembahan yang kami berikan kepada-Mu, mungkin melalui rekening gereja, semuanya
boleh menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk taat, terus beribadah kepadamu. Karena di panggilanmu, jangan kami biarkan untuk kami tidak ibadah. Dunia sering kali menggoda kami untuk tidak beribadah, tidak menyembah Tuhan, mencuri waktu Tuhan, menolak panggilan Tuhan untuk beribadah. Bapa, beri kemenangan untuk terus beribadah kepada, supaya kami dekat, kami kuat, kami boleh mendapatkan pengajaran, dan itu boleh membangun kehidupan kami. Akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah hari ini secara online. Rekan-rekan, sahabat-sahabat kami dimanapun berada akan berakhir ibadah hari ini. Tetapi sebelum berakhir, mari Tuhan, Engkau turunkan, curahkan berkat, anugerah dan kuasa, pelindungan daripada Allah Tritunggal bagi mereka sekalian. Sidang jemaatku yang kekasih, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dan kuasa daripada Tuhan. Allah Bapa yang berkuasa, Sang Penolong itu menolong engkau sekalian. Allah Anak, Sang Penebus dan Penuh Kasih itu terus mengembalakan engkau, meluruskan jalanmu hari lepas hari. Allah Sang Penolong dan Penghibur itu memberikan penghiburan kepadamu, memberikan pertolongan kepadamu di dalam masa-masa kesulitan, khususnya dalam masa pandemi ini. Allah Tritunggal menyertai engkau, melindungi engkau dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya, menjemput salib-salibnya engkau sekalian. Amin.